الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'u taatlah kalian semua Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya. Wala tawallau, dan janganlah kalian semua berpaling, anhu dari Allah dan utusannya. Wa antum, dan kalian tasma'un, mendengar Al-Quran atau mendengar nasihat. Janganlah kamu salah taat kepada Allah dan utusannya, jangan berpaling darinya, sedangkan kamu ini mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, tetapi kok malah berpaling. Jangan seperti itu. Wala takunu, janganlah adanya kamu semua kalladzina, seperti orang-orang qalu yang mereka berkata sami'na, kami mendengar, wahum, sedangkan mereka la yasmaun, tidak mendengar. Kami mendengar, tetapi mereka tidak mendengar dengan mendengar memikirkannya, dan tidak mau menerima nasihat, yaitu orang-orang munafikin atau orang-orang musyrikin. Mereka itu ya baca Al-Quran, mereka itu mendengar nasihat tetapi tidak mendengar tapi tidak mendengar. Nah, apa yang maksudnya ini? Ya seperti kata-kata kita ya, kepada anak yang nakal itu, sudah tak nasihati toh kamu, kok nggak mau kamu dengarkan? Artinya apa? Didengarkan sebetulnya itu bukan artinya tidak didengarkan, itu artinya tidak mau taat, tidak mau mengambil sebagai nasihat. Nasihatku tidak kamu gubris. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka itu mengatakan kami sudah mendengar. Iya, kamu mendengar, tetapi kamu tidak mau mengamalkannya. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruknya binatang melata di atas bumi, indallah, di sisi Allah, as-summu, adalah orang yang tuli, al-bukmu, yang tidak bisa bicara. As-summu yaitu orang yang tuli dari mendengarkan kebenaran. Kupingnya mendengar tetapi tidak mau menerimanya, itu kayak seperti gak mendengar, seperti tuli. Al-bukmu yaitu tidak mau mengucapkan kebenaran. Al-bukmu artinya adalah yang bisu, karena orang yang tidak mau mengatakan kebenaran seperti orang yang bisu. Alladzina, yaitu orang-orang la ya'qilun, yang tidak mau berpikir. Dawab itu adalah semua binatang-binatang yang melata di atas bumi ini, yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Artinya itu, ini kata-kata Allah ini mengatakan orang yang mendengar tetapi tidak mau mengamalkannya dan tidak mau menyampaikannya, orang seperti ini adalah seperti paling buruk-buruknya binatang yang merayap di atas bumi ini. Jadi lebih buruk daripada sapi, lebih buruk dari kambing, lebih buruk dari tekek, itu semuanya itu paling buruk, itu seperti itu. Walau alima, bila mana mengetahui Allah, walau alimallahu fihim khairan, walau alima, bila mengetahui Allah fihim, pada mereka khairan, kebaikan, itu Allah tahu di situ. La asma'hum asma'hum, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kepada mereka, akan memahamkan mereka. Walau asma'hum, bila mana Allah sangat memahamkan mereka, seumpama, dan Allah tahu bahwa tidak ada kebaikan pada mereka, la tawallau, sungguh mereka akan berpaling dari Allah, dari ngikuti perintah Allah. Wahum, sedangkan mereka mu'ridun, berpaling dari menerimanya,
Seumpama Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada mereka, tentu saja Allah akan menjadikan mereka faham. Allah tahu mereka itu memang orang buruk, tidak mau mendengar kebenaran. Semua diperdengarkan kebenaran pun mereka akan berpaling juga dan akan mengingkari kebenaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa rasulihi. Istajibu, sambutlah, ijabailah lillahi kepada Allah wal rasulilan, kepada utusan-utusan Allah dengan taat. Idza ta'akum, bila mana mengajak kalian semua, idza ta'akum, bila mana Allah atau utusannya Allah mengajak kalian semua, bima kelima untuk perkara yuhyikum yang menghidupkan kalian urusan agama. Nah, hakikatnya kalau orang itu mengamalkan agama berarti dia itu mau dihidupkan, mau dikasih kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Maka dikatakan lima yuhyikum, bila mana Allah dan utusannya Allah mengajak kamu untuk menghidupkan kamu, yaitu menghidupkan amalan agama sehingga kamu nanti akan bisa hidup selama-lamanya enak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka istajibu, maka terimalah undangan Allah itu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah, yahulu nengah-nengahi bainal mar'i, di antara seseorang wa qalbihi, dan hati seseorang itu tidak akan bisa beriman. Maksudnya nengah-nengahi itu akhirnya ya yang menyetir hati seseorang itu ya Allah, itulah. Yang menyetir hati seseorang itu Allah. Atau juga yang bermakna juga Allah itu mengetahui semua yang ada pada hati kamu. Atau tadi itu yang nyetir hati kamu mau beriman atau mau kafir, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dengan iradahnya Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, wa annahu ilaihi tuhsyarun, wa annahu, sesungguhnya seseorang itu ilahi kepada Allah, tuhsyarun, mereka akan dikumpulkan, kemudian mereka ini bersaan aja yang paling bagus. Wa annahu, dan sesungguhnya ilahi kepada Allah, tuhsyarun, mereka akan dikumpulkan, wa yujazi, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian semuanya, dan tuhsyarun, kalian semua akan dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian semua daripada amalan-amalan kalian semua. Wattaqu, dan takutlah fitnatan, satu musibah, la yusibana, yang musibah itu tidak akan mengenai, tidak memusibahi, maksudnya atau tidak mengenai alladzina, orang-orang zalamu yang zalim, minkum, dari kalian, khasatan, secara khusus. Sebaliknya bila mana datang musibah, maka musibah itu akan mengenai semuanya orang. Dan nanti kalian seperti hadis, yaitu kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, itu bagaimana ini kok semuanya itu ditenggelamkan di dalam bumi, wahai baginda Nabi. Itu waktu Yazujaisal Ka'bah, ada satu tentara, dia itu mau menghancurkan Ka'bah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah sampai di tanah yang lapang, semuanya dimasukkan ke dalam bumi, ya, tenggelam ke bumi semuanya. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana semuanya kok ditenggelamkan, padahal di antara mereka ada orang-orang yang enggak ikut, ada orang-orang yang sedang di pasar. Ya, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsu ala niyatihim. Mereka itu ditenggelamkan semuanya ke tanah, dan tanah siksa Allah itu seperti itu. Dan nanti kalau sudah dibangkitkan dari kubur, mereka dibangkitkan atas niat mereka masing-masing. Hati-hati, ada kemaksiatan di sekitar kita, nanti kalau datang azab kita juga kena. Ya, seperti itu. Itu sudah gitu. Maka itulah
Apa itu kewajiban kita itu kalau ada maksiat di kampung kita atau di lingkungan kita, maka segera hentikan, karena itu akan menghancurkan semuanya. Orang yang salah, orang yang nggak salah akan dihancurkan. Satu semut gigit kamu, lah kok satu rumah semut kamu bakar semuanya, iya nggak? Nah, ya aneh tuh. Satu apa itu kalajengking itu nyengat kamu, seluruh ketemu kalajengking siapa saja yang nggak nyengat pun dia matikan semuanya. Nah. Itu seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah datangkan siksa, seperti semua siksa kemudian dibangkitkan, ya ikut apa itu niatnya masing-masing. Nggak peduli Allah itu mau mematikan atau menghidupkan, semuanya hambanya Allah, ciptanya Allah. Makanya kalau kita pengen aman, jangan sampai terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dibiarkan. Nanti jadi masalah nanti akhirnya kepada diri kita sendiri. Wa'alamu dan ketahuilah, wa'alamu dan ketahuilah, annallah sungguhnya Allah syadidul iqab adalah sangat kuat siksanya bagi orang yang mengingkari Allah, membangkang Allah. Wadhkuru dan ingatlah id antum dikala kalian semuanya qalilun masih sedikit mustada'afunya dianggap lemah fil ardi di bumi, atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah fil ardi di bumi. Takhafuna kalian semua khawatir ayyatakhattafakum untuk menyambar kalian semua annasu manusia, yaitu orang-orang kafir. Fa'awakum kemudian Allah Subhanahu wa taala ungsikan kalian, amankan kalian di kota Madinah, ya toh, dulunya di Mekah, dikit saja salah langsung ditempelin sama orang kafir, kemudian ditaruh di tempat yang aman, yaitu di Madinah. Wa ayyadakum dan Allah kuatkan kalian binasrihi dengan nusrahnya Allah, yaitu datangnya para malaikat. Wa razaqakum dan Allah mau kasih rizki kalian minat thayyibati dari rizki yang baik. La'allakum semoga kalian tashkurun bersyukur. Ini semua nasihat-nasihat kepada orang-orang yang beriman. Syukur, kamu syukur. Dulu kamu itu kondisi seperti ini, sekarang jadi enak kayak begini. Semua itu nasihat untuk orang-orang yang beriman dari mereka. Nah, bagaimana caranya orang itu takut kepada siksa Allah itu? Maksudnya takut fitnatal la tusibanna alladziina minkum khassah itu. Bagaimana caranya itu takutnya itu? Takutnya caranya ya mengingkari perkara-perkara yang mendatangkan siksa itu, gitu loh. Yaitu dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka akan datang siksa. Itu seperti di hadis itu. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikannallaha yursila 'alaikum 'adaban min 'indihi fadad'una lahu wa la yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi munkar apa enggak? Kalau enggak, nanti akan datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu siksa sudah datang, wah kena semuanya. Yang maksiat kena, yang enggak mau amar ma'ruf juga kena. Akhirnya apa? Kalian akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Lah di situ doa tidak diterima. Fala yustajabu lakum. Doanya tidak diterima. Makanya mumpung belum ada siksa itu, perbanyak amar ma'ruf nahi munkar, perbanyak pengeluaran jamaah. Yang maksud dari pengeluaran jamaah itu ya untuk menjaga agama di semua tempat. Ketika keluar jamaah itu mau amar ma'ruf nahi munkar, tapi ketika di rumah diam saja, itu bukan begitu. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya bukan diamalkan hanya ketika keluar jamaah. Yaitu keluar jamaah itu hanya untuk latihannya saja. Latihan selama 4 bulan supaya sudah menjadi mendarah daging istilahnya. Menjadi campur itu sifat suka beramar ma'ruf nahi munkar ini, sehingga di rumah terus jalan, di pondok, di kamar, sama temannya, sama orang lain, semua terus selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini untuk menjaga agama dan menjaga supaya aman
Kalau negeri kita ini supaya pengen aman, maka perbanyak amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak disiksa oleh Allah SWT. Nah, siksa Allah itu macam-macam. Siksa Allah itu macam-macam. Bisa jadi gunung yang meletus, bisa kejadian ini, bisa jadi adalah didatangkan satu pasukan yang akan menghabisi satu tempat itu ya bagian daripada siksa Allah yang menggerakkan juga Allah. Bagaimana Bani Israel itu tadi habisi semuanya karena mereka ini sudah banyak kerusakan. Datangkan orang-orang makhluk-makhluk Allah untuk menghabisi mereka. Tapi begitu mereka itu kembali kepada Allah lagi, akhirnya dikasih lagi. Ya, seperti itu. Begitu mereka ini sudah lupa kepada Allah, maka didatangkan makhluk Allah kayak Fir'aun itu, ya, sehingga memperbudak mereka habis-habisan. Begitu mereka kembali kepada Allah, maka akhirnya musuh-musuhnya dihilangkan lagi oleh Allah. Sudah enak lagi. Nanti kalau mereka itu kembali meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, meninggalkan agama, akhirnya datang lagi siksa lagi. Kondisinya akan balik. Makanya kalau orang Islam kondisinya itu sampai itu tertekan dan sebagainya, itu hakikatnya ya dosa orang Islam sendiri. Kalau hubungannya dengan Allah baik, ya selalu beramar ma'ruf nahi munkar, maka semua keburukan-keburukan itu nanti akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya seperti itu. Orang itu dilihat pangkalnya itu loh. Jangan hanya melihat itu ujungnya. Kita melihat ujung itu bergerak-gerak. Ini ujung ini bergerak sendiri, padahal tidak. Ujung pohon itu bergerak-gerak gara-gara pangkal pohonnya itu yang digoyang orang di bawah. Demikian juga kalau kita ini melihat makhluk itu jangan dilihat makhluknya. Kamu lihat pangkalnya dari mana atau makhluk itu. Oh, ternyata ada yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma aslih bi sayyidina Muhammad, alif baina qulubina bi sayyidina Muhammad, Allahumma ansur bi sayyidina Muhammad, Allahumma asli sultanan nasira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi. Alhamdulillah.